rumah. Pelepasan kutuk sakit penyakit, pelepasan kutuk miskin, pelepasan kutuk bodoh. Loh, kok aneh-aneh ya kutuk ya? Rupanya kutuk zaman sekarang bervariasi. Di Alkitab nggak ada itu. Itu zaman perjanjian lama. Perjanjian baru sudah dipatahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jangan takut asal kita hidup benar. Amin ya. Makanya Alkitab perjanjian baru sederhana. Orang yang terkutuk itu adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Titik. Nggak pakai rumusan rumit-rumit. Tanya diri sendiri, apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau tidak, terkutuk. Mengasihi Tuhan seperti apa, Pak? Belajar sama Tuhan Yesus, jangan sama perjanjian lama. Perjanjian lama ada kebenaran yang dikutip Tuhan Yesus juga benar, tapi jangan pilih-pilih ayat maksud saya. Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semuanya yang ada padamu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku, bukan pilih-pilih, apalagi menghindar. Banyak orang menghindar sama firman Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Milih-milih yang enak-enak itu. Bukan murid Kristus. Itu bukan Kristen. Mainnya perjanjian lama terus, itu agama Yahudi. Kalau Kristen, belajar sama Tuhan Yesus. Apapun, mau enak gak enak, iya Tuhan. Itu baru Kristen. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, jadi yang tahap pertama ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dosa ditebus. Ini namanya anugerah. Tidak melibatkan peran manusia sama sekali. Cuma-cuma Tuhan Yesus yang memulai proyeknya. Itu bagian Tuhan. Tetapi, nah ini dia. Next, berikutnya. Apakah Tuhan pernah ngomong begini, Tuhan Yesus? Aku sudah mati di kayu salib nih. Kamu semua sudah selamat. Udah berikutnya tunggu aku ya. Udah gak usah hidup kudus. Gak usah berbuat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Pernah? Loh kok ada ajaran yang begitu? Itu sesat loh itu. Itu membuat manusia nggak bisa hidup kudus, nggak bisa sempurna. Tuhan Yesus ngomong, waduh, di Alkitab dikatakan orang-orang yang merubah-rubah ayat itu disebut nabi palsu. Tapi kalau Paulus ngomongnya kasar loh. Paulus ngomongnya kasar, cuma agak nggak enak ngulangnya. Paulus ngomongnya begini, anjing-anjing itu, gitu. Biasanya kalau Alkitab bahasa Indonesia kan diperhalus ya. Contohnya, Paulus mengatakan hidupnya yang lama itu dulu kuanggap dulu kuanggap berharga. Sekarang kuanggap sampah. Itu terjemahan dihaluskan kan, Pak? Sebenarnya bukan sampah loh. Teks aslinya kan skubalon, artinya TAI. Iya, sebenarnya Paulus mau ngomong gitu. Itu dulu kuanggap itu hebat loh. Sekarang kuanggap TAI. Itu Paulus. Bisa diperhalus jadi sampah. Tapi ketika ngomong nabi palsu tuh Paulus, anjing-anjing itu. Terjemahan bahasa Indonesia mau memperhalusnya bingung loh. Masa mau diganti gini, kucing-kucing itu. Gak bisa dong. Tetap akhirnya tertulis anjing-anjing itu. Bahkan anjing masih bagus. Lah kalau seseorang membuat orang lain nggak mencapai target yang Tuhan inginkan, bagaimana? Jahatnya orang itu. Iya kan? Apalagi menyebabkan masuk neraka. Waduh, jahat sekali itu. Jahat banget itu. Makanya kalau Bapak Ibu harus belajar sendiri supaya bisa ada filternya. Yang ini salah nih. Aku nggak mau dengar yang ini. Gitu. Jangan semua diserahkan ke orang lain. Keselamatan masing-masing. Sama yang hal sederhana aja deh. Soal kesehatan, Bapak Ibu jangan menggantungkan sama dokter. Aku sudah punya dokter top. Enggak jaminan Bu, dia nanti matinya juga sakit. Ya dokter jantung mati jantung juga. Dokter kanker juga matinya. Ngapain kamu bergantung sama dia? Setiap hari kita yang harus berusaha.
Ada amin? Yang jarang ditekankan itu bagian kita. Kalau yang bagian Tuhan selalu sudah di mana-mana dikhotbahkan. Bagian kita, Tuhan kan nggak bermasalah, Dia sempurna. Kita yang belum bertobat, nggak mau bertobat sih banyak orang. Apalagi nggak mengerti, merasa sudah selamat, capek deh. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Dengarkan kata Tuhan Yesus. Jangan dengerin para teolog yang nggak benar. Nggak semua teolog benar. Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau kita hidup, nanti mati. Apa Tuhan ngomong? Coba nanti di rumah dibaca ulang. Semua perkataan Tuhan Yesus dibuat ringkasannya. Di kertas kecil gitu. Setiap hari satu perumpamaan apa gitu. Baca. Tuhan Yesus itu jelas kalau mengajar. Ingat, perkara jatuhnya manusia dalam dosa soal apa tadi? Kualitas. Ini yang bermasalah, itu yang harus diselesaikan sebelum kita menutup mata. Ada amin? Makanya setiap kita harus, kalau di sini ditegaskan tanggung jawab kita. Kita itu ya harus berusaha hidup kudus dalam segala hal. Harus. Disediakan Roh Kudus yang mendampingi kita. Supaya kita berhasil hidup kudus. Kita nggak bisa berusaha sendiri, makanya dikasih Roh Kudus. Tapi Roh Kudus juga tidak mau memimpin kalau orangnya tidak mau dipimpin. Orang yang menolak dipimpin, ditolak oleh Tuhan juga. Menghina Tuhan itu namanya. Tapi orang yang mau dipimpin akan ditolong Roh Kudus. Mestinya kita ya setiap saat ya, Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Ini, hidup kita ini, sampai kita mati ini, jadi berharga kalau jadi kesukaan Bapak. Ada orang tertentu ya kalau dengar beginian, ngomongnya begini dia. Lebay lu. Saya dilebay-lebayin. Dasar pendeta ngomongnya Tuhan terus. Oh ya, nggak apa-apa. Saya samperin aja dia. Coba kita pikir yang lebay siapa? Saya ngomong Tuhan terus. Kau ngomong duit terus. Ayo, siapa yang lebay? Memang hidup ini duit bisa dibawa mati. Banyak orang nggak bener loh. Dengar yang bener dibilang lebay. Dengar hoax malah senang. Bakat ke neraka itu mah. Dengar kebenaran bukannya amin. Gitu. Ada amin kayak ini. Nah, masalahnya itu sebelum kita menutup mata ini loh. Ini waktunya ini waktu ini pendek. Dan ini bagian kita. Fase ini, periode ini itu bagian kita. Bersama Roh Kudus. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau teologi yang mengatakan ini nggak dibahas nih. Yang dibahas cuma ini. Tuhan mati di kayu salib, keselamatan karena anugerah, titik. Terserah kualitasnya balik apa enggak. Sesat itu. Itu menyebabkan proyek Tuhan gagal. Sabotase namanya. Tadi pagi saya baca ya, ada seorang pendeta, begitu ngajarnya. Kita itu sudah selamat. Jadi kalau kita hidup kudus apa enggak, tetap selamat. Cuma kalau enggak hidup kudus, jadi susah hidupnya di dunia, gitu katanya. Tapi selamat tetap selamat katanya. Ajaran macam apa itu? Tuhan Yesus enggak ngomong begitu. Hal kerajaan surga seperti perumpamaan talenta, uang mina. Semua perumpamaan mengatakan harus bertanggung jawab. Mestinya begitu. Bahkan dalam satu kesempatan Tuhan Yesus berkata, kalau di kayu sunemu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kau nggak masuk surga. Bayangin,
Nggak masuk surga orang yang karakternya nggak balik ke rancangan mula-mula. Nggak masuk surga, diancam sama Tuhan Yesus begitu. Kok ngomong bukan karena perbuatan baik. Bukan cuma baik, kau harus sempurna. Katakan amin. Bukan cuma baik. Apakah itu mungkin, Pak? Tapi itu perintah Tuhan. Tapi itu perintah Tuhan. Mestinya ya, Tuhan, siap Tuhan. Cuma aku bingung juga Tuhan, kalau harus sempurna sulit banget berarti. Tuhan pasti bilang, memang sulit, tapi harus. Siap Tuhan. Masih ingat gak? Tuhan berkata begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi bagian kita lakukan semaksimal mungkin. Sesempurna mungkin. Ada amin? Itu yang penting. Yang tidak sampai ke sini salah itu. Makanya ada orang yang berkutit di sini. Cuma mainnya di sini. Anugerah. Dia cuma lihat gambar kecil. Kebenaran itu kan luas. Dia cuma lihat kebenaran pakai sedotan. Dapatnya ini toh. Padahal kalau matanya dibuka lebih lebar, loh, kita harus hidup kudus. Inilah fase penyucian diri, pengudusan diri. Bagian kita. Kok bagian Tuhan sudah selesai di kayu salib. Bagian kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah Tuhan loh. Berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ikut perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan apa itu? Ya ini. Dalam waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya ini, harus hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Harus sempurna. Nanti, fase berikutnya lagi. Belum selesai loh ini. Fase berikutnya lagi, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali dan kita semua dibawa ke langit baru, bumi baru. Barulah keselamatan itu lengkap. Kerajaan surga. Jadi kalau ada orang ngomong, salib ini sudah selesai Pak. Iya, Tuhan ngomong telah selesai. Apa yang selesai? Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai. Makanya Tuhan kembali ke surga. Tapi Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Proyeknya proyek baru, proyek zaman Roh Kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya disebut Roh Kudus. Supaya kita semua benar-benar kudus. Itu maksudnya. Ya, jangan memandang kebenaran, keselamatan hanya secuplik, harus lengkap. Kalau orang memandang lengkap, orang akan melihat gambar besar ini. Inilah yang mau dipulihkan selama kita hidup. Bagian Tuhan sudah dilakukan, apapun sudah diberikan ke kita, semua fasilitas sudah diampuni, diberi Roh Kudus, diberi firman. Tinggal satu. Apa itu? Praktek. Jangan berteori tok. Banyak orang pintar berteori, tidak mau praktek. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Ini satu ayat tapi padat. Satu ayat tapi padat nih. Perhatikan, kita semua mempunyai banyak saksi. Saksi kita itu siapa sih? Saksi itu yang menyaksikan kita hidup. Siapa yang menyaksikan kita hidup? Di surga ada siapa? Ada Bapa. Ada siapa lagi? Ada anak ya, ada Tuhan Yesus ya. Ada siapa lagi? Para malaikat lihat kita nggak? Di sebelah sana ada setan lihat kita nggak? Halo? Lawanlah iblis, lawanmu si iblis, berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelan sama dia. Obat kali ya ditelannya. Tapi kita nggak bisa ditelannya. Amin. Tapi dia lihat dari jauh. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan punya loophole, jangan punya kelemahan. Maka iblis nggak bisa menyerang.
Siapa lagi? Roh-roh jahat. Yang melihat kita, siapa lagi? Ini ada kita di sini. Kita hidup menuju masa depan mati, lalu kekekalan. Siapa lagi yang lihat? Yang dekat dengan kita, Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita loh. Banyak orang gak menyadari, Roh Allah ada dalam diri kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan malu-maluin hidupnya. Roh Allah ada dalam diri kita. Banyak orang gak merasakan, gak menganggap Roh Kudus. Padahal ada dalam diri kita. Dan sesama kita. Jangan jadi sandungan. Ibrani 12 ayat 1, banyak saksi. Menanggalkan semua beban dan dosa. Kita mau maju ke depan, manusia mau maju ke depan, tapi banyak sesuatu yang merintangi ke belakang. Jadi susah majunya. Apa itu? Beban dan dosa. Apa yang dimaksud beban? Dosa jelas. Beban, manusia itu kena beban sehingga letih lesu berbeban berat. Banyak manusia letih lesu, terbeban berat. Apa bebannya? Banyak keinginan. Natur dosanya dikasih makan terus. Keinginannya banyak. Makanya berat hidupnya, letih lesu. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Perhentian. Berhentilah dari caramu, hidupmu itu. Cara hidupmu itu menyebabkan letih lesu, berbeban berat. Menyebabkan kau nggak bisa menang dalam pertandingan yang diwajibkan ini. Buang, tanggalkan semua beban dan dosa. Kosongkan pikiran, kosongkan keinginan, isi dengan kebenaran. Hiduplah menurut kebenaran itu. Ya, Bapak Ibu ya, selalu deh, saya kasih contoh itu ya. Saudara kita yang beragama Buddha, baik, dia berusaha mengosongkan dirinya, betul? Tidak ingin melekat sama dunia ini. Bagus, benar gak? Kristen diajarin pengen apa? Tas mewah, klaim janjinya. Rusak kan? Kosongkan segala keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kosongkan. Setelah kosong, baru kita kenakan pikiran perasaan Kristus. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak mengosongkan diri dulu, ia tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar, banyak keinginan. Banyak hasrat pribadi, banyak ambisi, banyak macam-macam. Proyek pribadinya banyak. Kosongkan semua, baru ikuti proyek Tuhan. Baru hidupnya akan jadi hebat, luar biasa. Manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Ada amin ya? Waduh, proyek ini gak banyak orang ikut karena ajarannya salah, lembek, maunya diberkati, tanahnya diperluas, yang begitu-begitu maunya. Mestinya kalau orang ikut Tuhan ya, sudah tahu kualitasnya yang mau diperbaiki. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke tujuan semula manusia diciptakan. Yaitu manusia yang berkualitas, anak-anak Allah yang hampir sama seperti Allah, yang cara berpikirnya seperti Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, berpikirlah seperti Kristus berpikir, dan berperasaanlah seperti Kristus berperasaan. Jadilah manusia Kristus. Maksudnya begitu. Kalau kita bisa melakukan itu, itulah sukses yang sebenarnya. Makanya hidup ini perlombaan yang diwajibkan. Saya suka lagu yang temanya itu. Harus manusia itu berlomba. Hidup cuma sekali. Habis itu mati. Semua orang akan mati. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan.
Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mestinya kan begitu. Kualitas kita mau dipulihkan, itulah keselamatan. Ayo berkualitas, ikut aku kata Tuhan. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Apa artinya kalau Tuhan ngomong begitu? Artinya kau kupercaya jadi saksiku. Ayo lakukan. Jangan jadi begitu. Manusia-manusia nggak berguna. Jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ayo ikut dalam proyekku, dalam perjuanganku. Aku mau Tuhan berjuang bersama Engkau. Jadilah garam dan terang dunia. Selamatkan banyak jiwa. Hidup kita itu tinggal itu sebenarnya, bukan yang lain. Hidup kita itu tinggal ini. Gambar besar keselamatan itu begini. Ada Bapa, ada anak. Bapa dan Tuhan Yesus berharap kamu harus menang. Seperti aku menang. Kata kitab Wahyu begitu kan? Kamu harus menang. Seperti aku menang. Sebagaimana aku menang, kata kitab Wahyu. Berharap menang. Nih rohku kutaruh dalam dirimu, Roh Kudus. Malaikat-malaikatnya pun ikut melayani orang percaya. Ini jahat nih, hati-hati. Ayo buang beban dan dosa. Lari ke depan. Hiduplah kudus, sempurna. Sempurna itu kualitasnya harus dijelaskan satu persatu lain kali. Apa yang dimaksud sempurna? Karena banyak orang mengatakan gak bisa Pak sempurna. Kalau ngomong gak bisa ya gak bisa. Tapi kalau aku mau belajar, itu lebih baik. Karena ada Roh Kudus yang menolong nanti. Ada amin ya? Sempurna itu apa? Satu persatu harus diurai. Manusia dirancang untuk menjadi sempurna. Sempurna itu bukan menjadi Tuhan, bukan. Sempurna itu seperti manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Dan setiap orang sempurnanya beda. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sesuai posisinya masing-masing. Tapi semua orang harus memuaskan hati Bapak.